Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bu Fani. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Langsung kita mulai yuk. Setelah menonton video kali ini, diharapkan kalian mampu yang pertama mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami dan contoh-contohnya. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan dan contoh-contohnya. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan sel jantan dan sel betina. Nah, kalau yang ini berbeda ya dengan yang minggu lalu. Nah, secara umum, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu vegetatif alami. Yang kedua itu vegetatif buatan. Nah, bahas yang pertama dulu yuk. Vegetatif alami itu yang pertama contohnya akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal yang pertama adalah kunyit. Nah, ini gambarnya. Yang kedua itu jahe. Yang ketiga lengkuas. Nah, ketiga tanaman ini biasa kita temukan dalam bumbu-bumbu dapur ya. Yang kedua adalah spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat berkembang biak. Nah, spora ini adanya pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Nah, sorus ini merupakan kumpulan kotak-kotak spora ya. Nah, sorus itu terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini ada bintik-bintik coklat. Nah, itu namanya sorus. Sorus itu dalamnya ada kotak-kotak spora. Nah, saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Kalau sudah cocok, tempatnya baru, akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora ini adalah tanaman paku dan lumut. Selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, yang pertama ada bawang merah. Yang kedua ada bawang bombay. Selanjutnya ada bawang putih. Nah, di antara lapisan-lapisan ini, lapisan-lapisan umbi lapis, terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, nah bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya ada umbi batang. Contoh-contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Umbi batang ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah loh. Nah, ketika tumbuh, ujung-ujungnya akan membesar menjadi umbi di dalam tanah. Nah, digunakan untuk cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tanaman baru lagi loh. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, kita udah lihat nih contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Nih, ada wortel, lalu ada bengkoang, lalu ada singkong.
Nah, umbi akar ini adalah akar yang tumbuh membesar karena isinya itu cadangan makanan. Gitu. Jadi beda ya dengan umbi batang. Kalau umbi batang tadi merupakan batang yang tumbuhnya di dalam tanah lalu membesar. Kalau umbi akar, dia itu akar yang membesar karena isinya sama-sama cadangan makanan. Begitu. Selanjutnya ada geragi. Nah, geragi ini banyak tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh-contoh tanamannya yakni stroberi. Lalu ada rumput teki. Selanjutnya ada yang dinamakan pegagan. Yang ketujuh ada tunas. Nah, kita lihat nih tumbuhan-tumbuhannya yang berkembang biak dengan tunas apa sih? Yang pertama ada pohon bambu. Yang kedua ada pohon pisang. Yang selanjutnya ada pohon tebu. Nah, tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru muncul maksudnya dari kecambah ataupun kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Jadi tunas ini munculnya di atas permukaan tanah ya. Tunas ini bisa terdiri dari batang, daun muda, atau calon bunga, atau bisa juga calon buah, gitu. Yang kedelapan ada tunas adventif. Nah, ini nih contohnya. Contohnya itu cocor bebek ya. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Nah, biasanya ia tumbuhnya di tepi daun, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan mengenai vegetatif buatan. Yang pertama ada yang dinamakan mencangkok. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok ini adalah tujuannya untuk menumbuhkan akar dari batang tanaman yang akan dicangkok. Nah, lewat akar yang tumbuh dari batang tanaman ini, kita bisa mendapatkan tanaman yang baru. Nah, sifat tanaman yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Nah, di sini ada cara-cara mencangkok tanaman. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ada beberapa keuntungan mencangkok, di antaranya adalah lebih cepat menghasilkan tanaman yang baru. Yang kedua, lebih banyak menghasilkan tanaman yang baru. Yang ketiga, menghasilkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Tapi, mencangkok juga ada kekurangannya. Yang pertama adalah tidak adanya keragaman genetik yang baru. Yang kedua, tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. Yang ketiga itu tanamannya ketika sudah tumbuh besar akan rentan terhadap penyakit atau hama. Yang kedua ada stek. Nah, stek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, stek batang. Yang kedua, stek daun. Yang ketiga, stek akar. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Nah, potongan tubuhnya bisa batang, bisa daun, dan juga bisa akar. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif yang lain. Kita bahas stek batang dulu ya. Bisa dilihat gambarnya. Stek batang ini merupakan cara yang umum digunakan loh. Tanaman yang biasa dilakukan stek batang biasanya memiliki ruas-ruas. Nah, pada ruas-ruas ini biasanya tumbuh tunas yang baru. Nah, batang yang akan disetek itu harus batang yang sudah tua, sehingga tunas baru dapat tumbuh dengan baik.
Nah, ini merupakan contoh tanaman yang dapat di stek batang. Yang pertama itu adalah sirih. Yang kedua adalah singkong. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, stek daun. Bisa dilihat nih gambarnya. Nah, metode stek daun ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua, yang kemudian akan ditumbuhi tunas yang baru. Akar dan batang kemudian akan tumbuh pada bagian daun yang terpotong. Nah, ini merupakan contoh tanaman yang dapat di stek daun. Ini maksudnya bukan stek batang ya, anak-anak. Maksudnya adalah stek daun. Yang pertama itu adalah lidah mertua, yang kedua adalah tanaman begonia, kemudian tanaman Sri Rejeki. Selanjutnya, stek akar. Pada umumnya, metode ini dilakukan dengan cara disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam media tanamnya. Contoh tumbuhan yang dapat di stek akar antara lain pohon apel, pohon sukun, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah menempel atau biasa disebut okulasi. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini ya. Nah, menempel atau okulasi ini adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tanaman yang dapat diokulasi antara lain pohon jeruk nipis, pohon belimbing, pohon alpukat, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ada yang disebut mengenten. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Mengenten ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di mana dua jenis tanaman ini yang berbeda akan digabungkan. Nah, bagian bawah, akar dan pokok batangnya berasal dari satu tanaman. Mengenten ini bermanfaat untuk menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Contoh tanaman yang dapat dienten salah satunya adalah pohon mangga. Misalnya nih, ada varietas mangga yang memiliki akar yang kuat dan dalam, namun buahnya tidak manis. Sementara varietas lain memiliki akar yang tidak kuat, namun buahnya manis. Dengan mengenten ini, kita dapat menggabungkan kedua sifat ini dengan bagian bawah bibit yang diambil dari varietas berakar kuat. Sementara bagian atasnya diambil dari varietas yang buahnya manis. Begitu. Sekian penjelasan dari Bu Fani. Terima kasih ya sudah menonton video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.